Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi atau apa saja yang saya akan bahas dalam penelitian yang akan saya lakukan nanti. Nah, di sini sebelum itu perkenalkan, nama saya Siti Nadira Saude, NIM 19 16053. Nah, pada tugas atau UAS ujian akhir semester ini, yaitu pada mata kuliah problematika pendidikan matematika. Nah, di sini saya akan mengambil judul yaitu mengidentifikasi konsep matematika melalui aktivitas etnomatematika petani sawah di dusun Belak-Bilawa. Nah, alasan saya mengambil judul ini yaitu saya lebih suka kepada hal-hal yang berbau dengan tanaman, menanam atau perkebunan atau persawahan yang ada. Apalagi tempat di mana yang saya tempati sekarang ini banyak petani atau banyak tempat-tempat sawah yang masih banyak di sekitaran sini. Langsung saja, saya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu latar belakang yang membuat saya mengambil materi tersebut. Nah, yang pertama, matematika itu merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan atau dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, matematika juga menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, selain itu, matematika memiliki peran baik dalam berbagai kebudayaan, tepatnya pada kebiasaan suatu kelompok masyarakat yang dalam hal adat istiadat. Nah, namun masyarakat kurang menyadari bahwa sebagian aktivitas yang mereka lakukan itu terdapat aktivitas matematika atau aktivitas yang mengandung pelajaran matematika. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari mereka itu terkadang juga masih bingung dalam menggunakan konsep matematika yang dipelajari pada bangku sekolah untuk diterapkan di kehidupannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, matematika dipakai untuk menghitung, menalar, dan memecahkan suatu masalah. Contohnya seperti ini, pada penjual transaksi jual beli digunakan konsep aritmatika sosial. Kemudian bentuk bangunan gedung perkantoran yang menghubungkan dengan geometri. Nah, kalau di Sulawesi sendiri ini bisa disebut bentuk bangunan rumah tongkrongan atau bentuk bangunan rumah yang mereka miliki itu termasuk dalam geometri matematika. Nah, kemudian permainan catur yang menggunakan konsep translasi. Nah, di sini dan yang terakhir itu menanam padi di sawah yang menghubungkan dengan konsep barisan aritmatika. Nah, di mana keterkaitan matematika dan budaya ini disebut dengan etnomatematika. Nah, etnomatematika sendiri di Indonesia itu sebenarnya bukanlah merupakan suatu ilmu pengetahuan baru, tetapi sudah dikenal sejak lama dan diperkenalkan oleh ilmuwan itu sendiri. Nah, tapi ilmu ini baru disadari setelah beberapa ilmuwan memperkenalkan nama etnomatematika menjadi bagian dari ilmu matematika. Nah, menurut Giza et al. 2015, ia mengungkapkan bahwa etnomatematika merupakan salah satu ilmu matematika yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pada suatu kelompok tertentu.
Nah, aktivitas masyarakat tersebut sebenarnya merupakan aktivitas menghitung, mengukur, dan merancang sebuah bangunan serta banyak hal lainnya yang mengandung aktivitas-aktivitas matematika yang tanpa mereka sadari. Nah, adapun mengenai hasil penelitian menurut Francia dan Lutfiana 2018. Nah, ia menyatakan pembelajaran matematika yang berkualitas itu harus didukung dengan berbagai aspek. Nah, di antara salah satu aspek yang utama adalah guru profesional yang mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mengembangkan bahan ajar yang dimilikinya atau LKS. Kemudian memanfaatkan konteks budaya sehari-hari atau matematika yang dialami siswa. Nah, ia akan menghubungkan sumber belajar atau bahan ajar itu dengan konteks kehidupan budaya sehari-hari. Kemudian penelitian ini saya ambil di daerah saya tempati sekarang, yaitu Dusun Belak-Belawah, Desa Polewali, Kecamatan Supa. Nah, aktivitas yang saya pilih dalam penelitian ini yaitu aktivitas para petani yang meliputi aktivitas membilang, menghitung, dan mengukur. Nah, pada tempat saya kehidupan petani itu terlalu banyak yang tanpa mereka sadari melakukan aktivitas-aktivitas matematika. Nah, mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani. Nah, di tempat saya kebanyakan dari mereka adalah petani yang memanfaatkan sawah-sawah yang mereka miliki atau sawah yang orang lain miliki. Nah, di antara mereka ada yang memiliki pendidikan rendah, tetapi mereka dapat menggunakan matematika dengan cara mereka sendiri. Nah, di sini jika mereka tidak memiliki sawah, tetapi mereka mengelola sawah-sawah orang lain yang digunakan. Nah, ketika nanti sudah panen, kemudian mereka akan membagi hasil yang mereka miliki. Nah, kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitiannya itu jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan etnografi. Nah, menurut Meleong 2012, ia mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Nah, subjek peneliti ini dia akan menghubungkan tentang penelitian yang dia alami untuk memahami fenomena-fenomena pada kehidupan petani. Nah, kemudian misalkan perilaku, perspektif, motivasi, dan tindakan serta lainnya. Nah, untuk etnografi tersebut merupakan suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultur. Nah, biasanya para peneliti etnografi ini memfokuskan penelitiannya pada suatu masyarakat. Nah, etnografi ini juga merupakan pendekatan empiris dan teoretis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan. Nah, ini penelitian ini dilakukan di Desa Belak-Belawah, Desa Polewali, Kecamatan Supa. Nah, subjek peneliti yang digunakan adalah masyarakat yang berada di Dusun Belak-Belawah yang berprofesi sebagai petani padi. Nah, subjek penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan teknik snowball atau pengambilan sampel terhadap aktivitas-aktivitas petani tersebut. Nah, kemudian dalam penelitian ini subjek yang diambil sebanyak 5 petani yang merupakan masyarakat sekitar yang berada di Dusun Belak-Belawah, Desa Polewali, Kecamatan Supa.
Nah, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 3, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Nah, di mana wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Nah, di mana semi terstruktur adalah jenis data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel, tetapi skemanya tidak sama dengan tabel biasanya yang kita gunakan. Nah, biasanya ini tabel biasa itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, tetapi untuk semi terstruktur ini dia mengandung format data terstruktur atau dan format data yang tidak terstruktur. Nah, kemudian yang kedua dokumentasi. Nah, kalau dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data dalam bentuk dokumen. Nah, ini agar peneliti lebih menguatkan pendapat atau sesuatu yang sedang ditelitinya, agar pendengar atau pembaca lebih percaya terhadap penelitian tersebut. Kemudian observasi. Nah, di mana observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung mengenai konsep matematika melalui aktivitas etnomatematika petani sawah. Nah, itu penjelasan sedikit mengenai judul dari etnomatematika petani sawah. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.